Bapak Ibu Saudara, masih di dalam perjalanan kita di dalam tahun ini, Gembala senior kita, Gembala Sidang kita, Pastor Philip Mantova mencetuskan bahwa tahun 2022 adalah menjadi the year of dreams and visions. Tahun mimpi dan penglihatan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah visi dan mimpi yang Tuhan sedang genapi di dalam hidup kita. Tak boleh hanya berakhir di dalam generasi kita saja. Tetapi harus dari generasi ke generasi kita pastikan supaya visi dan mimpi Tuhan itu digenapi. Sehingga kita sebagai orang tua perlu menyiapkan jalan bagi generasi di bawah kita. Atau hari ini mungkin dari saudara-saudari ada yang belum menikah juga. Tetaplah Anda terhitung sebagai generasi yang lebih dahulu kenal Tuhan. Tuhan pun juga mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga di dalam berbicara mengenai the year of dreams and visions. Selalu dari generasi ke generasi Tuhan mau pakai. Dan tugas kita sebagai orang tua atau generasi yang terdahulu menyiapkan atau mempersiapkan jalan bagi generasi yang jauh lebih muda. Entah itu anak-anak rohani kita, cucu-cucu kita secara jasmani maupun anak-anak rohani atau jasmani. Tuhan mau pakai perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu sebuah tanggung jawab yang Tuhan berikan besar di pundak kita untuk kita mempersiapkan jalan. Setidaknya loh Bapak Ibu Saudara, kita itu ikut menyumbang sesuatu buat generasi di bawah kita. Masalahnya di sini, yang kita sumbang itu membantu mereka sukses berhasil atau kebalikannya kegagalan. Tergantung bagaimana cara kita untuk mendidik generasi yang lebih muda di bawah kita. Saya yakin kalau Tuhan memberikan tugas, mandat demikian, saya yakin Tuhan itu memberikan kekuatan dan kemampuan, kita tidak dibiarkan sendirian. Oleh karena itu, saya beri judul ibadah umum yang terakhir ini hari ini, yaitu tidak serakah tetapi mengelola. Saya berikan judul kecilnya adalah nasihat orang tua yang tak usang. Ada nasihat dari kita orang tua yang seolah-olah kekal, tidak boleh menyaingi firman Tuhan, tetap namanya nasihat ada di bawah. Tetapi ada nasihat-nasihat tertentu yang tidak usang dari zaman ke zaman, itu membuat generasi di bawah kita itu dipersiapkan untuk melihat penggenapan visi dan mimpi daripada Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama Amsal pasal pertama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-19. Mari kita lihat nasihat orang tua yang tak usang. Kalau kita orang tua berarti kita perlu menasihati ini kepada generasi di bawah kita. Kalau kita anak, Anda belum menikah, dengarkan nasihat ini karena penting menyelamatkan hidup kita. Dan kalau kita pelajari sepanjang Amsal pasal pertama sampai pasal 7, itu isinya adalah 10 nasihat seorang ayah kepada anaknya. Anda bisa baca nanti di rumah, indah sekali, bagus sekali. Ada 10 nasihat orang tua, ayah kepada anaknya. Baik itu nasihat jangan bersinah, jangan berselingkuh. Baik itu nasihat bagaimana ngelola keuangan dengan baik. Bagaimana nasihat mencintai hikmat, bagus sekali. Ada 10 nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan hari ini saya akan membahas langsung nasihat yang paling pertama. Apa yang diceritakan, apa yang dibagikan seorang ayah, apa yang dibagikan orang tua kepada anaknya. Langsung berbicara mengenai apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara mengenai keuangan. Mari kita lihat Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata demikian, marilah ikut kami. Biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat, perhatikan, pelbagai benda yang berharga. Ini ngomong soal duit nih. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan soal harta. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami. Satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang, perhatikan, yang loba atau serakah akan keuntungan gelap yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya.
Langsung dari 10 nasihat seorang ayah atau orang tua kepada anaknya, langsung nasihat pertama itu soal duit, soal uang, soal jangan serakah. Bapak Ibu Saudara. Dan ngeri dicatatnya, catatannya nasihatnya ngeri. Bahkan mereka menghadang darah atau melenyapkan nyawa seseorang untuk mengambil harta. Mungkin kita berpikir, Pastor Bernard, kita itu gak sejahat itulah kalau soal ngomong harta. Tapi pernah gak kita mengkorupsi waktu di tempat di mana kita bekerja? Harusnya kita bekerja produktif, kita makan gaji buta istilahnya. Pernah gak kita mengambil atau manfaatkan fasilitas kantor yang tidak seharusnya kita nikmati? Mungkin untuk membunuh seseorang, menghadang nyawa seseorang supaya kita kaya, mungkin kita gak lakukan. Tapi mungkin bisa jadi kita melakukan hal-hal lain hanya untuk keuntungan kita. Itu pun berbicara kita loba atau serakah akan keuntungan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ngomong soal duit dan harta Bapak Ibu Saudara, teman sahabat bisa jadi lawan. Pernah dengar cerita seperti itu atau bukan dengar cerita? Pernah mengalami atau teman kita mengalami? Saya berulang kali bertemu dengan teman-teman saya. Mereka dahulu akrab, akur. Kemana-mana selalu bersama satu kelompok orang. Liburan bareng, kemana bareng. Lalu karena eratnya, lalu muncullah ide, mari kita bangun bisnis bersama. Nah, tenging-eng disitulah. Ketika bisnis bersama, bicaranya soal keuntungan. Namanya bisnis itu selalu saja ada problem. Bukan selalu kita mengimani ada masalah. Tapi namanya bisnis loh, gak selalu untung kan. Itu teman-teman saya, akrab. Oh, mereka tuh seperti saudara. Oh, seperti kayaknya ada hubungan darah. Padahal ya ketemu gede aja. Cocok liburan bersama begitu bisnis. Problem muncul, situ merasa gak lakukan tugasnya. Yang situ merasa gak benar, situ merasa gak beres. Akhirnya apa? Bubar jalan, bukan hanya bubar jalan. Jadi musuh ya. Benci langsung. Dulu akrab, dulu saling memuja, tanda petik. Sekarang buang muka. Bayangin, dulu sahabat erat. Begitu nyentuh namanya uang, langsung berubah. Dan ini bukan di sinetron-sinetron Bapak Ibu, bukan di film-film. Real nyata. Ada teman-teman saya yang begitu. Orang Kristen pula teman saya ini. Jangankan teman, kadang-kadang keluarga. Ngomong soal warisan. Kakaknya ngomong begini, adiknya ngomong gini, gak terima begini, pecahlah keluarga karena warisan. Satu saat Yesus ditemui oleh seseorang, dia berkata, "Guru, kasih tahu saudaraku untuk berbagi warisan dengan aku." Yesus langsung berkata, meskipun seseorang berlimpah hartanya, perhatikan, hidupnya tak tergantung dari hartanya yang berlimpah. Kalau Alkitab kita berbicara mengenai keuangan, bukan berarti Tuhan itu gak mau kita diberkati. Jangan salah ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan kita itu disebut Bapak. Bapak itu selalu pengen yang terbaik buat anaknya. Dia tahu kok cara memberkati kita. Nanti ya, di bawah-bawah di khotbah saya akan tunjukkan Tuhan itu peduli. Kalau saya beri judul jangan serakah, itu bukan berarti Tuhan gak suka kita diberkati. Ini kita ngomong langsung soal keuangan. Karena dari 10 nasihat ayah kepada anaknya, Amsal 1 sampai pasal 7, langsung nasihat pertama soal uang. Karena itulah yang merusak, karena itulah yang menghancurkan, karena itulah yang jadi motivasi kita manusia. Saya ingat lagu sekolah minggu dulu, belum ada Eagle Kids. Apa yang dicari orang uang katanya. Apa yang dicari orang uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang, uang katanya. Bukan Tuhan Yesus. Lagu sekolah minggu di zaman saya masih kecil itu mengingatkan. Ya memang itulah. Terjadi polemik yang begitu rupa. Sahabat jadi musuh, keluarga retak hancur karena warisan semua. Karena namanya uang. Oleh karena itu nasihat langsung. Amsal ditulis oleh Salomo. Langsung nasihat top of the top. Langsung ngomong jangan serakah, jangan loba. Bukan berarti Tuhan gak mau memberkati. Tapi ada caranya, ada prinsip kerajaan sorga. Kita sebagai orang tua kita harus settle dengan prinsip yang demikian. Kita gak boleh serakah. Ajarkan itu kepada anak kita. Dunia punya ukurannya. Keberhasilan menurut dunia
punya ini dan punya itu, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Apalagi media sosial, apalagi kemarin waktu pandemi Bapak Ibu Saudara, orang pamer kekayaan. Punya mobil ini, punya tas ini, punya ini. Semua pamer dan tergoda untuk memamerkan. Standar dunia memang begitu. Tapi standar kerajaan sorga bukan berapa banyak yang kita miliki, bukan berapa banyak yang kita kumpulkan. Berapa banyak yang kita pakai untuk menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Itu perlu kita settle dulu orang tua. Supaya kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita. Kalau tidak, ngeri kita akan membangkitkan anak-anak yang menjadi monster. Monsternya kenapa? Dikontrol oleh yang namanya keuangan, loba, menghalalkan segala cara. Sehingga Alkitab kita mengajar, ini nasihat orang tua yang tak boleh usang. Kalau kita rindu dari generasi ke generasi, the year of dreams and visions yang dicetuskan oleh gereja Mawar Sharon. Visi dan mimpi begitu besar, berkelanjutan dari generasi ke generasi, dari angkatan kita turun ke anak cucu kita, generasi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita perlu menanamkan nasihat ini. Nah, jangan serakah. Kalau settle dengan itu justru heran, Tuhan itu malah memberkati. Heran loh Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengajarkan demikian soal keuangan, heran justru Tuhan memberkati. Bukan kita tambah miskin justru. Kalau kita baca di Alkitab banyak ayat-ayat yang menyinggung soal keuangan. Karena Tuhan tahu nih tantangan di dalam hidup manusia. Bahkan katanya saingan Tuhan itu mamon. Sehingga Tuhan Yesus sendiri berkata begini. Tak bisa seseorang mengabdi kepada dua Tuhan. Bukan Tuhan dan setan. Langsung Tuhan atau mamon. Yesus sendiri yang ngomong dalam Matius 6. Lalu ayat yang terkenal Matius 6 ayat 33. Yesus berkata apa? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Semuanya itu apa? Yesus lagi nasihati orang banyak. Jangan khawatir apa yang kamu makan, minum dan pakai. Itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu anak-anak Tuhan tidaklah demikian. Akhirnya Yesus tadi berkata Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya. Berarti apa yang kamu makan, minum dan pakai. Itu menjadi bonus tambahan. Bapa kita mengerti bahwa kita membutuhkan semua itu kata Yesus. Tapi caranya harus benar. Dan ini menjadi nasihat top of the top. Karena Amsal itu kan kitab hikmat. Kitab kebijaksanaan. Langsung tak tanggung-tanggung. Amsal pasal pertama. Ayat 8 langsung menjelaskan mengenai jangan serakah. Sebelum 9 nasihat yang lain mengenai persinahan, perselingkuhan, mencintai hikmat dan lain sebagainya. Langsung nasihat yang pertama mengenai keuangan. Kita akan melihat sebuah peristiwa, sebuah kejadian di dalam Alkitab kita. Bagaimana berakhir tragis seseorang yang akhirnya loba atau serakah dengan harta. Mari kita buka bersama-sama 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kita perhatikan. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ke-7. Ayat yang pertama, sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu supaya kejadikan kebun sayur. Sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayarnya harganya kepadamu dengan uang. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ada seorang raja Israel yang tak takut akan Tuhan, namanya Raja Ahab. Punya rakyat, punya penduduk biasa namanya Nabot. Nabot punya kebun anggur, raja seneng kebun anggurnya. Raja Ahab merasa bahwa dia berhak. Dia sudah tawar-menawar. Nabot gak mau tanahnya itu dijual kepada raja. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun di hadapan Tuhan yang di atas hukum. Tidak ada seorang pun yang above the law, gak ada. Termasuk raja sekalipun. Tuhan itu ketika memberikan tanah Kanaan, tanah perjanjian kepada Israel, Tuhan buat aturan demikian. Tanah yang diwariskan turun-temurun gak boleh pindah suku. Kan ada 12 suku Israel. Gak boleh dipindahkan ke suku lain. Kalaupun satu ketika ada seseorang yang menjual tanahnya mungkin karena dia bangkrut.
Kalau orang itu dapat kesempatan diberkati kembali, mau menebus tanah, harus bisa, harus boleh dikembalikan. Atau mereka punya tahun Yobel namanya tahun ke-7. Tahun ke-7 itu tanah yang sudah dibeli oleh suku yang lain anggap itu harus dikembalikan dengan cuma-cuma begitu saja. Tuhan itu buat peraturan, buat hukum yang luar biasa untuk memelihara satu suku dengan suku yang lain saling menghormati, saling menghargai. Nah, Nabot itu tahu bahwa Tuhan itu tidak mau milik pusaka itu dijual antara suku yang lain. Tapi Ahab raja ini gak mau tahu. Gak mau tahu hukum Tuhan. Dia merasa gua raja orang nomor 1. Gua mau apa boleh dong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Dalam hidup kita loh. Semakin kita diberkati, semakin kita punya posisi, semakin ngeri. Sebuah tulisan di dalam Harvard Business Review. Saya ingat itu bulan Februari tahun 2018. Diteliti waktu itu. Sebuah kondisi di mana seorang CEO namanya John Stam dari Wells Fargo itu. Padahal aset punya 1,8 triliun US dollar. Itu memecat 5.300 karyawan. Membuat rekening palsu 2 juta. 2 juta rekening palsu. Posisi tinggi seorang CEO. Asetnya 1,8 triliun USD. Kenapa dia menggelapkan melakukan kejahatan? Ternyata diteliti oleh Harvard Business Review. Dicatat bahwa power kuasa itu can corrupt leaders. But compassion atau belas kasihan menyelamatkan seseorang. Ngeri loh Bapak Ibu Saudara, kita semakin dipromosi itu. Kita semakin diberkati itu ngeri. Bukan berarti kita hidup dalam ketakutan ya. Kalau Anda lebih diberkati dari waktu-waktu sebelumnya, puji Tuhan. Kalau Anda dipromosi, naik jabatan, puji Tuhan. Tapi semakin banyak diberi, semakin banyak dituntut. Masalahnya begini, efek samping dari kuasa, dari promosi dan berkat, efek sampingnya gini. Kita jadi gelap mata. Kita pikir semua bisa dibeli dengan uang. Dengan uang ya, bukan dengan ini. Kalau ini dengan cinta ya, dengan uang. Kita halalkan segala macam sungguhan. Itu ngeri. Orang ketika naik, makin tinggi, makin diberkati, harta makin banyak. Orang itu bisa menghilangkan nyawa lah. Orang itu bisa sikat sana, sikat situ. Balas dendam karena merasa punya power. Karena merasa berhak. Itulah yang merasuki Raja Israel namanya Ahab. Dia gak peduli hukum Tuhan. Padahal hukum Tuhan jelas bahwa milik pusaka tak boleh dialihkan ke suku lain. Meskipun Ahab tadi kan lakukan tawar-menawar. Ku ganti kebun anggurku ya, lebih baik loh. Gak mau kata Nabot. Uang saja gak mau. Ahab jengkel. Dia pikir aku orang nomor 1. Kalau aku ngomong ya harus iya dong. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak yang berdoa minta diberkati, dipromosi Tuhan. Gak usah angkat tangan tapi promosi berkat Tuhan itu menuntut tanggung jawab yang lebih tinggi. Oleh karena itu kita bersyukur ya di Gereja Mawar Sharon. Kita diajari belas kasihan, compassion. Kita diajari melayani. Kita diajari rendah hati. Di gereja ini kita diajari menjangkau jiwa. Melayani, belas kasihan, menjaga hati kita. Kuasa tidak mengkorupsi kita kembali. Karena gak main-main loh. Promosi itu mengkorupsi kita. Tuhan membawa gereja kita, Gereja Mawar Sharon makin besar di mana-mana. Saya dipercaya oleh Pastor Philip untuk mengembalakan jadi gembala regional di Jawa Tengah dan DIY. Itu pun juga mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Satu sisi senang, satu sisi saya gemetar. Saya berkata, Tuhan, supaya sungguh-sungguh jangan sampai di tengah-tengah pertumbuhan perkembangan gereja yang luar biasa. Sumber daya makin berlimpah-limpah, mau sumber daya manusia, koneksi dan semuanya. Ya Tuhan, jaga kami hamba-hamba Tuhan. Supaya power itu tidak mengkorupsi kami. Kami tetap sederhana, tetap jadi hamba Tuhan. Bukan hamba uang. Dan tantangannya bukan hanya di dunia kependetaan, dunia gereja. Ahab itu bukan imam, bukan pendeta, dia raja. Kalau hari ini di dunia kerja di marketplace, entah meniti karir, profesi maupun bisnis. Saya yakin jalan kita itu ke atas dan bukan turun. Yang setuju katakan amin.
akan jadi kepala dan bukan ekor. Yang setuju katakan amin dong Bapak Ibu Saudara. Itu janji Tuhan kan? Tapi hati-hati. Makin dipercaya, makin takut dan gentar akan dia. Ahab gak peduli. Disitulah awal kejatuhan Ahab. Nanti kita akan lihat ya, mati menganaskan. Istrinya pun tak takut akan Tuhan. Tuhan itu menjaga bangsa Israel begitu rupa. Seorang raja pun ada batasannya. Jadi gak ada seorang pun yang above the law. Kalau hari ini Anda sukses berhasil, jangan dipikir Anda above the law. Atau di atas hukum. Bagaimana cara Tuhan menjaga Tuhan itu baik. Mari kita lihat Ulangan 17 ayat 14 sampai 20. Kitab Ulangan ini jauh daripada sebelum muncul raja. Jauh sekali, ini masih zamannya Musa. Kan Musa, Yosua, hakim-hakim, Samuel, baru muncul raja pertama Saul. Jadi masih panjang nih. Tapi Tuhan tuh sudah kasih awasan. Masih di zaman Musa Tuhan sudah ngomong. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menjaga seseorang di dalam promosinya. Biarkan ini juga berbicara dalam hidup kita. Karena saya yakin Tuhan itu mau mempromosikan Bapak Ibu Saudara. Biarkan ayat ini menjaga. Perhatikan Ulangan 17 ayat 14. Apabila engkau telah memasuki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan telah mendudukinya dan diam di sana, kemudian engkau berkata, aku mau mengangkat raja atasku seperti segala bangsa yang di sekelilingku, maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu, seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu. Hanya perhatikan, janganlah ia memelihara banyak kuda. Gak boleh pelihara banyak kuda ternyata seorang raja. Janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapat banyak kuda. Sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini. Lalu dilanjutkan nih. Juga janganlah ia mempunyai banyak istri. Nah ini masalahnya loh Bapak Saudara. Kalau orang sudah sukses, dia lupa pasangannya. Suami kepada istrinya dia lupa, sama juga si wanita juga. Kadang-kadang bisa juga selingkuh kok. Bukan hanya suami, kadang-kala yang dikambing hitamkan suami. Wanita pun sama. Masalahnya gini loh Bapak Saudara. Ketika sukses, kita lupa dulu sama pasangan kita. Kita makan sepiring berdua karena uang kurang. Sekarang hari ini bisa makan berpiring-piring. Cuman perut kita aja gak mampu. Kita hianati pasangan kita. Padahal dulu dialah yang menemani kita berjuang sepiring berdua. Masih kepanasan, rumah masih bocor di mana-mana. Sekarang hidup kita lebih baik. Kita tinggalkan pasangan kita. Cari yang lebih keren, cari yang lebih muda. Jauh sebelum zaman raja-raja muncul. Masih ada Musa, setelah Musa Yosua, hakim-hakim, pahlawan-pahlawannya banyak puluhan tahun. Setelah itu baru Samuel baru muncul raja. Tuhan sudah berfirman, hati-hati nih kepada promosi. Kepada seorang yang punya otoritas. Kita lanjut ayat 17. Supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun janganlah ia kumpulkan terlalu banyak. Maksudnya Tuhan tuh gak boleh kita tuh sekaya-kayanya gitu. Masing-masing orang Tuhan punya takarannya kok. Kaya itu seberapa sih? Ukurannya kan gak jelas. Ada seorang yang ditanya kaya itu seberapa? Dia berkata cukup itu seberapa? Tambah sedikit katanya. Sudah ya? Enggak, tambah sedikit lagi. Sudah cukup? Enggak, tambah dikit lagi. Jadi memang gak ada ukuran yang bagaimana. Satu dengan yang lain Tuhan punya takarannya. Bahkan seorang raja, ini raja orang nomor 1. Gak boleh punya banyak perak dan emas, terlalu banyak. Lalu perhatikan ayat 18, apabila ini justru yang diajar Tuhan. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menulis baginya salinan hukum ini. Menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya. Di sampingnya bukan harta bergelimang, bukan kuda, bukan istri yang banyak atau suami yang banyak. Tetapi di sampingnya adalah harus ada imam. Haruslah ia membacanya seumur hidupnya. Untuk belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Supaya ayat 20, jangan ia tinggi hati terhadap saudara-saudaranya. Supaya jangan ia menyimpang dari perintah itu ke kanan atau ke kiri. Agar ia lama memerintah, bukan hanya ia,
Ia dan anak-anaknya di tengah-tengah orang-orang Israel. Amazing kalau Tuhan kasih hukum itu. Kiri kanan yang membuat dia aman. Bukan hartanya, bukan pasangannya yang banyak. Bukan poligami, poliandri, bukan. Selalu ketidaksetiaan dalam pernikahan. Selalu Bapak Ibu Saudara dengarkan, berujung kepada kehancuran. Entah Anda menyimpan pil pria idaman lain atau wanita idaman lain. Satu saat menghancurkan. Sekarang aja belum kelihatan. Tinggalkan hubungan-hubungan yang gelap seperti itu. Menghancurkan. Di samping kiri kanannya bukan harta yang menjadi pegangan. Bukan siapa tapi hukum Tuhan. Merenungkan hukum itu siang dan malam. Supaya ia jangan sombong, gelap mata, power can corrupt. Orang-orang yang punya. Akhirnya menghancurkan, tapi justru hukum-hukum Tuhan. Supaya ia jangan tinggi hati. Supaya ia dan anak-anaknya memerintah. Kita sebagai orang yang lebih tua, orang tua. Kita menyumbang sesuatu buat anak-anak kita. Entah keberhasilan atau kebalikannya kegagalan. Taburlah sesuatu yang membuat anak-anak kita berhasil. Seorang raja, Tuhan kasih aturan yang demikian. Apa Tuhan itu gak suka ya orang punya harta yang sebebas-bebasnya atau tanpa batas? Tuhan tahu kok cara memberkati kita. Asal hati kita tidak melekat di harta, melekatnya ke Tuhan. Tuhan tahu kok kebutuhan kita. Kita sebagai orang yang lebih tua harus settle dengan itu, prinsip itu. Kalau tidak, anak-anak kita goyang. Anak-anak kita akan melakukan apapun hanya untuk mengambil keuntungan loba yang gelap itu, yang jahat itu. Aturan Tuhan mengenai raja sebetulnya berbicara kepada kita. Ketika kita dipromosi, ketika kita diberkati, jangan tukarkan Tuhan, jangan tukarkan prinsip-prinsip kehidupan, jangan tukarkan pernikahan kita dengan harta yang bergelimang itu. Tuhan kasih aturan kepada raja. Sayang, kembali ke ceritanya Ahab ya. Ahab gak mau tahu. Raja nomor 1. Aku mau ngomong ini ya, dilakukan dong. Aku minta tanah itu ya dikasih dong. Nabot siapa sih, penduduk biasa. Nah keterlaluan lagi ini kita lihat istrinya ya. Istrinya namanya Isabel. Isabel betul ini istrinya. Isabel itu kita lihat ayat yang ke-7. Perhatikan ayat yang ke-7. Kata Isabel atau Isabel. Ini memang istrinya Isabel, menyebalkan. Istrinya kepada Ahab dipanas-panasi suaminya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Istrinya manas-manasi. Bangunlah, makanlah, biarlah hatimu gembira. Aku, kata istrinya, akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Aduh, ini istri sayang. Bapak Ibu Saudara, jangan sepakat. Suami istri itu memang harus sepakat dalam segala hal. Kecuali dalam hal dosa. Jangan sepakat. Kayak Anania Safira gitu loh. Sepakat berdosa kepada Roh Kudus, mati. Istrinya sepakat juga, mati juga. Suami istri harus sepakat dalam hal kecuali dalam dosa. Kalau suami kita lagi putus asa, lagi burn out, jangan dipanas-panasi. Iya memang Tuhan itu jahat. Kita tinggalin Tuhan ya, gak usah ke gereja-gereja, gak usah melayani. Ngapain ikut CG, gak ada untungnya, gak ada gunanya. Toh kita menderita, ayo kita tinggalkan Tuhan. Ayo setuju. Wah, hancurlah rumah tangga kita. Jadi ternyata suami istri boleh gak sepakat dalam satu hal ini yang namanya dosa. Jangan sepakat. Kalau suami kita lagi burn out, lagi capek, belum bisa dinasehati, diam saja dulu seorang istri, tenang dulu, doakan. Bahkan dalam 1 Petrus 3 diajari, bahkan seorang suami yang tidak kenal Tuhan, seorang suami yang tidak takut akan Tuhan, bisa dimenangkan oleh istrinya tanpa perkataan. Kalau istri kan sekarang beda. Suaminya belum ke gereja, ayo dong ke gereja Mawar Sharon, gerejanya keren, dicereweti. Suaminya makin gak mau ke gereja. Suaminya makin bangun benteng, kalau Anda pasanganmu belum datang, jangan dicereweti. Cerewetan kita gak mengubah, tambah jengkel ya. 1 Petrus 3 dilanjutkan begini nasihatnya. Tanpa perkataan suamimu bisa dimenangkan kalau suamimu melihat
betapa engkau mengenakan perhiasan yang bukan di luar, tapi mengenakan perhiasan yang di dalam, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram. Nah, masalahnya para wanita, kalau suami, kalau pasangannya belum takut akan Tuhan, roh apa yang ada di dalam hati kita? Roh yang lemah lembut atau tentram, atau roh yang buat heboh hubungan kita sehingga kita terlalu cerewet? Gak heran pasangan kita makin lama makin gak mau dengerin kita. Tapi kalau seorang istri, kata firman Tuhan, mengenakan perhiasan di dalam batinnya, yaitu roh yang lemah lembut dan tentram, dia melayani suaminya, dia mengasihi, dia tunjukkan teladan. Suami itu hatinya terbuka. Dan akhirnya dia berkata, ajak aku ke gereja karena aku melihat hidupmu berubah. Tapi kalau kita cereweti, kitanya makin keras. Ke gereja Mawar Sharon sama aja nih istriku, malah makin menggila begini. Suami bisa berpikir begitu. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang yang sudah menikah, suami istri sepakat dalam hal kecuali dalam hal dosa. Atau kebalikannya, suaminya sudah menyala-nyala ikut Tuhan, istrinya belum, jangan dicereweti. Dilayani, seorang suami dipilih Tuhan menjadi orang yang membawa damai, membawa keamanan, perlindungan. Berikan itu dalam kehidupan seorang wanita. Nanti dia akan melihat, iya ya suamiku itu ya takut akan Tuhan ya. Ajak dong aku ke gerejamu. Ajak dong tadi kemarin apa sih? Ajak CG. Apa sih CG itu? Makanan jenis apa sih? Akhirnya istrinya juga mau diajak untuk join dengan CG. Ternyata CG bukan makanan. Lebih nikmat daripada makanan komunitas di mana kita bertumbuh. Nah, kembali cerita wanita ini, Isabel ini. Dia malah panas-panasin suaminya. Suamiku, bukankah engkau raja atas Israel? Istrinya itu memang bukan berasal dari Israel sih. Dia tunjukin ini loh suamiku. Raja-raja lain yang bukan orang Israel itu loh. Mereka itu ambil seenaknya. Mau ambil istri orang ya ambil aja. Harta ambil aja, mereka raja. Lah kamu juga raja kan? Sama aja. Singkat cerita, Isabel ini merancang untuk Nabot itu dihakimi di pintu gerbang lalu dilempari batu. Mati. Tanahnya diambil. Pokoknya singkat cerita, ini Raja Ahab dengan istrinya sepakat untuk mengambil milik orang lain dengan mata gelap karena serakah. Apa yang terjadi? Kita lihat hukuman Tuhan. 1 Raja-Raja 21 ayat 16 sampai 19, mereka berhasil rancangannya, tapi Tuhan tak pernah takut dengan manusia. 1 Raja-Raja 21 ayat 16, segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu bunyinya, bangunlah, pergilah menemui Ahab, raja Israel yang di Samaria. Ia telah pergi ke kebun anggur Nabot untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Katakanlah kepadanya demikian, beginilah firman Tuhan, engkau telah membunuh serta merampas juga. Katakan pula kepadanya, beginilah firman Tuhan, di tempat anjing telah menjilat darah Nabot, di situ jugalah anjing akan menjilat darahmu. Long story short, singkat cerita, Ahab mati mengenaskan, Isabel istrinya pun mati mengenaskan. Ahab tak dikuburkan di pekuburan raja-raja, bahkan di akhir hidupnya pun tidak bisa dimakamkan di kompleks pemakaman raja. Dan generasi selanjutnya tak bisa melanjutkan pemerintahan. Harusnya kan dulu juga pemerintahan dari keturunan dari ayahnya turun ke anaknya. Putus setelah Raja Ahab keturunannya tidak melanjutkan. Anak-anaknya pun tidak takut akan Tuhan, tidak bisa melanjutkan. Ternyata kita orang tua sedikit banyak menyumbang kegagalan atau keberhasilan anak-anak kita. Betapa tanggung jawab besar di pundak kita. Berurusan soal harta, berurusan soal uang, kembali kita harus settle, punya prinsip. Lalu bagaimana kalau begitu? Cara diberkati yang Alkitabiah itu bagaimana? Ternyata Tuhan itu menuliskannya di dalam Alkitab. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara. Prinsip yang pertama demikian, jangan kejar berkat, namun bangun kualitas dapat dipercaya. Ini menurut siapa? Menurut pakar tertentu enggak? Ini menurut Alkitab. Mari kita lihat Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat 20.
Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari kita membacanya bersama-sama dengan suara keras. Amsal 28 ayat 20, siap? 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Lebih keras lagi suaranya, 1, 2, 3. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Ayo, siapa yang pengen cepat jadi kaya? Apalagi pandemi kemarin. Investasi-investasi bodong, akhirnya hilanglah banyak harta kita. Gak usah angkat tangan. Tapi kabar baiknya begini, kehilangan uang bukan kehilangan segalanya, hanya kehilangan sesuatu saja. Meskipun memang kita perlu, entah kalau pinjaman dikembalikan, perlu mengumpulkan lagi sedikit demi sedikit. Tapi kehilangan uang bukan kehilangan segala-galanya. Kehilangan Tuhan, hancurlah hidup kita. Memang kehilangan uang menjadi sesuatu yang perlu kita kumpulkan lagi. Mungkin bertahun-tahun kita kumpulkan, kemarin pandemi. Ikut investasi, ikut teman kita. Investasinya bodong. It's okay jadi pelajaran, jadi sekolah kehidupan mahal. Gak apa-apa. Tapi namanya harta bisa dicari. Waktu awal pernikahan saya, rumah saya itu kerampokan Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika pulang rumah, pagar sudah dibongkar, gemboknya, pintu dijebol, masuk ke rumah, kaget, kasur semua dibolak-balik, baju, pokoknya dikeluarin semuanya. TV, DVD player, waktu itu zaman DVD player, semuanya diambil sama perampok. Tabung gas diambil, gitar itu untuk saya doa diambil juga Bapak Ibu Saudara. Habis rumah saya. Itu waktu awal menikah harta gak terlalu banyak. Ya sekarang pun juga ya gak terlalu banyak, gimana Tuhan cukupkanlah. Kita sampai sedih waktu awal-awal, sampai trauma. Karena kerampokan kan akhirnya kita pasang gembok lebih banyak. Pagar 3 gemboknya, pintu 4 gemboknya, yang repot siapa? Ya kita. Masuk keluar gemboknya banyak, ya minta ampun. Kerepotan juga kita. Tapi tahu gak Bapak Ibu Saudara, saya kehilangan harta. Buah saya banyak, itu harta saya satu-satunya, saya dengan istri. Kami ngumpulkan pelan-pelan sekian tahun, habis dibawa maling. Tapi hari ini saya bersaksi, saya gak jadi lebih miskin daripada dulu. Tuhan take care. Hilang harta iya sudah gimana. Singkat cerita perampoknya ketangkep, karena ternyata di satu mobil itu ada 6 pria besar-besar, mereka kabur. Singkat cerita kita bisa tahu, kita kejar, lapor polisi ngejar pakai motor. Perampoknya lari pakai mobil di tengah hutan. Ketangkeplah supirnya, dia alasan. Saya gak tahu tuh siapa yang itu. Semua kabur ke hutan. Beberapa hari setelah itu saya dipanggil ke pengadilan. Baru kali itu saya masuk pengadilan jadi saksi. Bapak Bernard, apakah kenal orang itu? Gak kenal. Apakah Bapak mengizinkan orang itu masuk rumah? Tidak mengizinkan. Jadi baru kali itu saya masuk pengadilan. Tapi saya mau bersaksi kepada Anda, kehilangan harta bukan kehilangan segalanya, meskipun itu kita kumpulkan bertahun-tahun. Tapi Alkitab kita mengajar, jangan ingin cepat menjadi kaya. Karena dalam ayat yang lain Amsal, harta yang cepat diperoleh, cepat juga hilang. Easy come, dalam bahasa Inggrisnya easy go. Tenang, kalau ada proses itu Tuhan tahu kok. Cara proses kita tuh Tuhan tahu. Malah kalau kita gratisan ya, itu seringkali nganggap remeh. Coba Anda dikasih kado yang gratisan. Aduh, Anda bisa telantarkan padahal orang yang ngasih itu mungkin ngumpulin duitnya lama. Coba, tapi kalau Anda ngumpulkan sendiri, baru bisa misalnya beli motor atau mobil pertama kali. Pasti itu motor selalu dicuci, joknya selalu dielap sampai licin. Sampai lalat pun baru nyentuh jok langsung kepleset lalatnya. Saking licinnya, kalau kita berjuang sendirian loh, kita menghargai loh perjuangan kita. Tapi harta yang cepat diperoleh, cepat juga hilang. Lalu kita pikir, cuman begitu doang, ternyata jadi kaya. Kita gak bisa menghargai. Jadi izinkan kalau Tuhan tuh proses kita. Yang kita kejar bukan kejar hartanya. Alkitab kita yang ngajar, bukan versi Bernard Samuel. Kalau versi Bernard Samuel gak apa-apa, gak didengerin. Tapi ini Alkitab kita yang mengajar. Tapi orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Nah masalahnya di sini, dapat dipercaya butuh proses, butuh waktu. Kita nggak sabar. Tapi kalau itu yang kita kejar, dapat dipercaya, lebih langgeng harta di tangan kita. Makin lama makin kaya malah.
Masalahnya kita gak suka. Lama, lambat. Saya butuh yang cepat. Nah masalahnya yang cepat itu lebih cepat hilang. Makanya Alkitab mengajar gak akan luput dari hukuman tuh orang yang pengen cepat jadi kaya. Karakternya belum matang lah, lakukan segala cara lah. Makanya gak baik. Tuhan tahu kok timing memberkati kita. Salah satu contoh terbaik dapat dipercaya adalah Daud. Kalau Anda baca nanti di rumah Mazmur 78. Ingat baik-baik itu pelajaran dari sejarah. Bani Asaf kalau gak salah mengajarkan ya bukan Daud. Dia bilang begini. Tuhan itu memilih Daud dari kawanan kambing domba. Dipilihnya dia untuk jadi pemimpin Israel. Dari kawanan kambing domba loh Bapak Ibu Saudara dipilih raja. Tetapi ayat berikutnya jadi kunci. Mazmur 78 ayat 72. Ia yaitu Daud memimpin Israel dengan kecakapan tangan, skillfulness of his hands, dan ketulusan hati, integrity of his heart. Di situ kita tahu kenapa Tuhan pilih Daud. Karena tangannya terampil, tangannya cakap, tapi hatinya tulus. Nah di dunia ini Bapak Ibu Saudara biasanya kalau hatinya tulus, tangannya gak terampil, gak pinter. Tangannya pinter terampil, gak tulus, licik. Tapi kalau Tuhan temukan itu, dua kualitas yang susah dipersatukan itu di tengah-tengah jemaat gereja Mawar Sharon. Anda tulus hati, tapi tangannya terampil. Oh, berkat Tuhan itu dicurahkan kepada orang yang seperti itu. Untuk kita terampil butuh latihan 10.000 jam. Kalau dikonversikan dalam waktu tahun, 1 hari latihan 4 jam, 10 tahun kita terampil. Orang yang terampil pasti dicari-cari. Orang yang cakap pasti di hijack sana sini. Karena dunia ini kekurangan orang terampil. Tapi keterampilan saja tak cukup. Apakah kita punya integritas, tulus. Daud dipilih Tuhan dari kawanan kambing domba, iya. Bukan hanya sekedar karena dia kenal Tuhan, tapi dia telah membangun hidupnya. Tangannya cakap, hatinya tulus. Integrity of his heart and skillfulness of his hands. Makanya adik-adikku, saudara-saudariku yang belum menikah, kalau engkau dilatih oleh orang tuamu, dileskan private kursus ini kursus itu, ikuti supaya engkau jadi terampil. Supaya jadi anak muda yang hebat. Jangan cuma ke gereja doang semangat lompat-lompat, ngomongnya puji Tuhan haleluya, tapi gak bisa apa-apa tangannya. Tapi bukan hanya tangannya terampil, hatinya tulus. Itu dapat dipercaya. Gak heran Tuhan pilih dari jutaan bangsa Israel, dilewatkan yang lain, dipilihnya Daud. Tempatnya gak keren lagi, dari kawanan kambing domba. Ketika ditemukan dapat dipercaya, berkat itu akan mengejar ke rumah kita. Masalahnya, rumah kita alamatnya asli atau alamat palsu Bapak Ibu Saudara. Gak heran berkatnya gak nyampe-nyampe karena alamat palsu, kita gak tulus. Atau kita gak terampil. Gak nyampe-nyampe berkat Tuhan. Prinsip yang kedua. Bagaimana hidup dalam berkat Tuhan. Mengelola sumber daya, segala sumber daya dengan bijaksana. Amsal 21 ayat 20 dikatakan demikian. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Harta dan minyak. Bicara soal harta benda aset. Orang bijak mengelola. Orang bebal, udah borosin aja. Lihat tetangga kita, teman kita punya ini. Ikut saja pokoknya konsumtif. Mumpung Tuhan memberkati kita, ayo kita beli ini beli itu. Salah loh Bapak Ibu Saudara. Sumber daya termasuk keuangan. Kelola dengan baik. Siapa bilang disuruh diboroskan untuk memuaskan hawa nafsu kita? Salah loh. Ada rencana kehendak Tuhan yang perlu diselesaikan. Makin banyak diberi, makin banyak dituntut. Mau makin diberkati Bapak Ibu Saudara. Tapi boleh gak Tuhan makin banyak tuntut Anda? Karena Tuhan itu gak pernah iseng. Kasih sumber daya. Kasih terobosan. Tuhan gak iseng. Tujuannya adalah supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau Anda jeli, gak terlambat ikut ibadah kita. Di opening clip ibadah. Ada suara gembala kita Pastor Philip Mantova, narasinya kan. Beliau berbicara satu statement. Kalau Anda jeli juga, setiap statementnya beliau itu adalah visi atau tema khotbah bulanan kita. Dan dalam satu statement beliau berkata begini.
Tuhan memanggil kita untuk jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita pikir kita kaya supaya kita makin konsumtif, bisa beli barang itu dan ini, bisa pamer, salah besar. Itu sumber daya, kelola, bijaksana, selesaikan kehendak rencana Tuhan. Yang terakhir, hidup dalam berkat Tuhan berarti milikilah kemurahan hati. Amsal 11 ayat 24 sampai 25 ayat terakhir. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Harta yang Tuhan percayakan di hidup kita tidak boleh dihabiskan hanya untuk kita. Ada orang di sekeliling kita yang kurang, yang tak mampu, butuh uluran tangan kita. Yesus dalam Matius 25 dicatat dia memisahkan kiri kanan, yang kanan domba, yang kiri kambing. Kepada yang domba Yesus berkata, waktu aku telanjang kamu beri aku pakaian, waktu aku lapar engkau kasih aku makanan, waktu aku haus engkau kasih aku minuman, waktu aku di penjara engkau mengunjungi aku, waktu aku luka engkau membalut lukaku. Yang domba, orang-orang Kristen itu bingung, loh kapan kita lihat Yesus? Gak pernah kita lihat Yesus kelaparan, haus, di penjara. Yesus berkata, segala sesuatu yang kau lakukan untuk orang yang hina, orang yang miskin, orang yang marginal, orang yang tak beruntung, engkau sedang melakukan buat aku, kata Tuhan. Yang kiri yang kambing protes, loh kapan kami lihat Tuhan? Kalau kita lihat Tuhan Yesus, kita pasti dong kasih makanan, kasih minuman. Yesus berkata, kamu gak lakukan itu kepada orang miskin, orang yang susah. Kamu gak lakukan juga buat aku kok. Standar dunia berkata berapa banyak yang kita kumpulkan. Standar Tuhan beda. Berapa banyak yang kau gunakan untuk menolong sesamamu. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu the year of dreams and visions tak boleh berakhir di dalam hidup kita. Harus berujung di orang lain. Karena Tuhan itu hatinya kepada semua orang. Tuhan mencintai, mengasihi banyak orang, semua orang. Dan Tuhan mau pakai hidup kita untuk jadi berkat bagi orang banyak. Kita perlu settle dengan prinsip yang demikian. Kalau kita pegang prinsip itu, lakukan dengan sungguh-sungguh, lihat. Kita gak akan kurang kok. Bahkan di dalam kitab Amsal dikatakan demikian. Kalau engkau memperhatikan orang lemah, engkau memiutangi aku, kata Tuhan. Maksudnya Tuhan berhutang sama kita. Padahal hidup kita aja miliknya Tuhan kok. Tapi Tuhan menganggap dirinya berhutang ketika kita menolong orang lain. Tuhan tuh begitu baik, dia gak pernah tinggalkan kita. Seolah harta benda dia tahu kita membutuhkan. Tapi lakukan dengan cara-cara dia. Sebagai orang tua, sebagai generasi pendahulu, punyalah iman yang settle untuk begitu. Mengerti prinsip, sehingga kita bisa ajarkan kepada generasi anak dan cucu kita. Yang percayakan pemeliharaan Tuhan, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan.